Eh, Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Statistik kelas LA06. Ya. Minggu lalu kita sudah terakhir ini ya, tapi belum selesai ya. Kita enggak. Minggu lalu itu kita sudah pelajari yang bentuk ini yang non homogen karena ruas kanannya tidak nol tapi adalah eksponensial. Tetap untuk menyelesaikannya diubah dalam bentuk operator D, ya, operator D. Kemudian ruas kanan ini kita ambil nol untuk yang pertama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi homogen ya. Jadi ada dua solusi deh, solusi homogen dan solusi khusus atau juga disebut solusi partikular ya, sebagai komplementer pelengkap ya. Jadi ada solusi homogen ditambah dengan solusi khusus atau solusi partikular. Nah ini biasa kan ya, persamaan eigen Y tidak mungkin nol, jadi D-nya diganti alfa. Ingat dulu mengapa alasannya D ganti alfa? Ada kan? Sudah kita buktikan. Oke. Semua D kita ganti alfa, kemudian kita faktorkan, diuraikan, maka dapatlah dua nilai eigen. Ini mempunyai dua nilai eigen yang berbeda, ya kan? Karena berbeda, maka YH itu solusi homogen ya. Ya. YH-nya adalah C1 E pangkat alfa 1 X tambah C2 E pangkat alfa 2 X. Alfa 1 3, alfa 2 4. Ini boleh terbalik ya. Alfa 1 dengan alfa 2 itu boleh terbalik. Jadi kalau ini urainya ini boleh terbalik. Alfa min 4 kali alfa min 3 boleh. Sehingga alfa 1-nya 4, alfa 2-nya 3. Sehingga dua macam jawaban. Dua-duanya benar. Jadi esai itu enaknya gitu. Bisa lebih dari satu jawaban. Ya. Tapi yang ganda pusing kan? Anda yang mana nih? Nah, bisa terbalik-balik. Gitu. Nah, ini solusi khususnya. Solusi khususnya kita ambil yang lengkap. Jadi yang bukan sama dengan nol ya. Sama dengan nol itu untuk mendapatkan solusi homogennya atau YH. Sedang ini untuk mendapatkan solusi khusus YK atau solusi partikular YP. Boleh YK, YP. Jadi E pangkat 2X per D kuadrat min 7D tambah 12. Dan ini bisa difaktorkan. Jumlahnya min 7, asal kalinya 1 kali 12, 12. Yaitu min 3 dan min 4. Betul enggak? Ini urai ini ada di atas tadi ya. Batu mencari nilai eigen sama. Nah, masalahnya ini bagaimana menyelesaikan ini? Nah, ini yang saya terangkan selanjutnya bahwa kalau Y sama dengan 1/D min alfa kali fungsi X, nantinya hasil akhirnya adalah 1/D min alfa kali fungsi X adalah E pangkat alfa X. Alfa itu ini ya, D min alfa. E pangkat alfa X integral lawan tanda E pangkat min alfa X kali fungsi X dx. Dari mana datangnya? Nah, nih. D min alfa ini kali silang ke kiri ini. Dari bawah ya, kali silang. Jadi D min alfa kali fungsi X. Kita kalikan nih dy ini dy per dx min alfa y sama X. Ini adalah PD linear. PD linear enggak? PD linear di mana px-nya dengan min alfa dan qx-nya adalah fungsi X. Sehingga mediatornya, Sx-nya, penolongnya lah ini, atau mempermudah jalannya, Sx adalah E berpangkat integral Px dx, di mana Px-nya kita ganti dengan min alfa. Min alfanya bisa keluar, integral dx, X. Ya, jadi integral min alfanya keluar, integral dx, X. Jadi E pangkat min alfa X. Baru kita solusi umum PD-nya, dari PD linear tadi, Y adalah 1/Sx, kali integral Sx kali Qx kali dx tambah C. Di mana Sx-nya tadi kita sudah cari berapa? E pangkat min alfa X. Ya kan? Sx-nya kita substitusi E pangkat min alfa X. Sx-nya E pangkat min alfa X. Qx-nya adalah tadi apa? Fungsi X. Ya enggak? Qx-nya adalah ini. Qx-nya adalah fungsi X. Maka
C di dalam hal ini kita ambil 0. Ya, ambil 0 sehingga dapatlah hubungannya bahwa naikkan dikit. Mati saya. Tadi unmute. Kita ulang lagi ya. Ya jelas ya, yang tadi itu adalah dari ini minggu lalu kita sudah jadi lupa saya. Ya, ini adalah dari minggu lalu kita sudah cari ini mendapatkan solusi homogennya dan ini adalah untuk mendapatkan solusi khususnya. Ini yang belum tuntas ya. Solusi khusus ini belum tuntas. Kita tuntaskan. Yaitu ini kita turunkan, kita dapatlah rumusnya yang terakhir itu pangkat. Nah ini dapat ini ya. Jadi seperti min alfa kali fungsi x adalah e pangkat alfa x integral. Ini cara ingat ya. Ini lawan tanda. Ya, kalau ini plus alfa x, sini e pangkat min alfa x kali fungsi x ini kali fungsi x ya. Ini dx. Sudah. Ini merupakan formula atau rumus seperti min alfa kali fungsi x. Jelas sampai sini? Nah, berarti yang tadi ini mana ini? Kita kasih nama nih bintang misalnya. Ini kita salin lagi sini. Jadi bintang. Mana bintang tadi adalah seperti min 3. Jadi Y khusus ya. Seperti min 3 kali seperti min 4 kali fungsi X-nya adalah apa tadi? Fungsi X-nya adalah E pangkat 2X ya. E pangkat 2X. Ini fungsi X-nya. Nah, berarti kita kerjakan yang belakang dulu. Ini boleh terbalik? Boleh. Mana yang dulu ya? Silakan. Jadi solusi khusus adalah seperti min 3. Ingat ini boleh terbalik ya. Mana yang dulu silakan. Nah, ini sesuai rumus yang tadi. Apa rumusnya tadi? Halo? Apa rumusnya tadi? Seperti min alfa kali fungsi X adalah E pangkat alfanya berapa sih? 4. 4X integral lawan tanda min 4X fungsi X-nya ini. Ini fungsi X-nya berapa? E pangkat 2X dx. Sudah paham? Halo? Ya. Jadi seperti min alfa E kali fungsi X, ini fungsi X-nya ya. Maka ini alfa ya. Jadi E pangkat alfa X integral E pangkat min lawan tanda. Jadi plus 4X ini min 4X. Kemudian fungsi X-nya ini tetap E pangkat 2X dx. Nah, ini kita kalikan berapa? Solusi khusus adalah seperti min 3 kali E pangkat 4X integral. Ini kita kalikan pangkatnya diapain? Dijumlahkan. Ya nak? Kalau dikali pangkatnya dijumlahkan. Min 4X tambah 2X berapa? Min 2X dx. Nah ini tidak sama ya. E pangkat U dx. Harusnya E pangkat U du. Sama kan? Disamakan. Jadi ini solusi khususnya seperti min 3 kali E pangkat 4X. Ya. Ini kasih jarak ya. E pangkat min 2X. Ini dx ini jadi du. Ya, sengaja ya. E pangkat U du. Nah, du-nya ini berapa?
Berapa DU-nya nih diturunkan? Turunan dari min 2X. Ada X apa? Min 2. X turunan 1 DX enggak? X turunannya 1 DX kan? Jadi min 2 kali 1 DX, min 2 DX. Padahal yang ada DX saja terjadi kelipatan min 2. Supaya min 2 aja 1 dikali berapa? Dikalilah dengan min 2. Ya. Maka solusi khusus adalah D min 3. Ini min setengahnya boleh keluar, letak di depan, boleh min setengah E pangkat 4X. Nah, integral dari E pangkat U DU apa? E pangkat U enggak? Tambah C-nya kita enggak tulis ya. Solusi khusus tidak mengandung tambah C. Yang ada tambah C itu, yang ada C itu adalah di solusi homogen ya. Ingat ya, di solusi khusus tidak ada konstanta. Nah ini hasil integralnya ini kan. Ini hasil integralnya nih. Nah ini dikalikan menjadi apa? Jadi ini solusi khusus sama dengan D min 3 kali berapa? Min setengah E pangkat berapa? Dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. 4X ditambah min 2X plus 2X. Nah ini merupakan fungsi X-nya lagi. Betul nggak? Fungsi X yang baru kan? Pakai rumus itu lagi. Seperti min alfa, apa rumusnya deh? Solusi khusus adalah seperti min alfa, alfanya 3 adalah apa? E pangkat alfa X, alfanya 3, lawan tanda min 3X kali fungsi X-nya. Min setengah E pangkat 2X. DX. Ya nak? Jadi ini, min setengah ini boleh keluar. Ya, dikeluarkan paling depan. Jadi hasilnya min setengah E pangkat 3X integral. Nah ini E pangkat min 3X kali E pangkat 2X berapa? E pangkat min X dx. Jadi ini min setengah E pangkat 3X. Ini E pangkat min X D min X. Benar? E pangkat U DU. Ya, berapa DU-nya? Min X diturunkan tar X berapa? Min 1 DX. Min 1 DX. Betul enggak? Min 1 DX supaya min 1 jadi 1 dikalilah dengan plus 1. Min 1 betul. Ya. Atau sepermin 1. Sama kan? Sepermin 1, min 1 sama nilainya. Sehingga ini jadi berapa? Min 1 kali min setengah plus setengah E pangkat 3X. Integral dari E pangkat min X adalah E pangkat min X. Kalau ini kita kalikan, hasilnya setengah E pangkat berapa? 2X. Inilah solusi khususnya. Jadi, solusi umum PD, dalam hal ini PD non homogen ya. Apa rumusnya? Y sama dengan Y homogen tambah solusi khusus. Nah, atau solusi partikular. YP, boleh YP, YK. Ya. YK solusi khusus, YP solusi partikular. Nah, ini Y sama dengan, nah ini yang solusi homogen ini tadi mana? Di atas tadi ya. Ini solusi homogennya apa? C1 E pangkat 3X tambah C2 E pangkat 4X. Enak. YH. Y homogennya kita salin. Y homogennya C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat 4X. Ini adalah solusi homogen. Ditambah solusi khusus ini. Setengah E pangkat 2X. Selesai. Sudah jelas? Ini yang contoh dari ekspor apa? PD tingkat N, dalam hal ini tingkat 2, non homogen. Non homogennya dalam bentuk eksponensial, ya. Eksponensial. Yang sebelum mencatat sebelumnya ada terserah Anda ya. Ini waktunya ini boleh atau tidak usah catat, nanti kan saya kasih juga ya. Jadi ini tadi saya print yang saya pernah kasih Anda silabus ya. Itu ternyata minggu depan tuh harus selesai ini sampai PD simultan. Waduh.
bahannya padat ya. Itu buku yang saya yang ibu maaf di bab yang PD dengan variabel pisahkan ternyata penyelesaian soalnya nomor 1 tidak ada jawaban dan seterusnya. Nanti saya cari mungkin ada salah atau gimana itu saya lihat. Nanti saya kirim ulang yang satu bab itu ya. Oke. Eh, Sekarang kita masuk yang bentuk yang kedua, trigonometri. Ini sudah ya, eksponensial sudah jelas ya. Trigonometri gimana? Kalau kita lihat trigonometri, ini memang waktu, jadi tidak dapat ya. Penting Anda mengerti dulu yang penting ya. Ini nomor 1 tadi, misalnya ini nomor 2. Nomor 2-nya ini sudah terurai deh. Mana? Oh, belum. D pangkat 2 Y per DX kuadrat ditambah 2 DY per DX ditambah Y sama dengan 4 sin X. Ditanya solusi umum PD. Berarti lengkap ya. Ini non homogen. Langkah pertama apa? Ini terjemahkan dalam operator D apa nih? Ini adalah D kuadrat kali Y. Enak. Kemudian ini 2 kali DY per DX terjemahkan dalam operator D. D kali DY kan. Tambah Y sama dengan 4 kali sin X. Kemudian yang ini ada yang sama kan? Y-nya. Y-nya kita keluarkan. Jadi D kuadrat ditambah 2D ditambah 1 kan? Y-nya. Kurung kali Y sama dengan 4 sin X. Sampai sini jelas? Ini diubah dalam bentuk operator D ya. Dalam operator D. Kemudian yang pertama adalah kita ambil ruas kanannya 0. Jadi D kuadrat tambah 2D plus 1 kali Y sama dengan 0. Tujuannya apa? Untuk mencari Y homogennya. Kan enggak? Kita mencari solusi homogennya. Y enggak mungkin 0. Yang 0 itu apa? Jadi persamaan eigennya apa? Y enggak mungkin 0. Yang 0 itu ini kan? Yang dalam kurung yaitu diganti semua D ganti alfa. Sudah jelas ya? Mengapa D jadi alfa dulu kan? D ganti alfa jadi alfa kuadrat ditambah 2 alfa tambah 1 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan apa? Segitiga Pascal 121 berarti alfa plus 1 pangkat 2 enggak? Ya kan? Atau ini berarti ini alfa tambah 1 kali alfa tambah 1 sama dengan 0. Berarti alfa 1-nya adalah min 1, alfa 2-nya juga min 1 enggak? Berarti alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan min 1. Ya. Berarti solusi homogennya apa? Kalau mempunyai 2 akar kembar, untuk ya, C1 tambah C2X, kalau T ya, C1 tambah 2T, kalau T ini X, E pangkat alfa X, ya enggak? Alfa itu yang samanya, berapa kembarnya? Jadi solusi homogennya adalah C1 tambah C2X kurung E pangkat min 1X. Min X. Min 1 kali X, min X. Inilah solusi homogennya. Jelas sampai sini? Halo, yang belakang? Paham enggak? Muntaf? Ya. Yang belakang gedung sana? Jelas? Nah, sekarang bagaimana kita mencari solusi khususnya yang mengandung unsur trigonometri dalam hal ini sin 1x. Ini sin 2x, bisa sin 3x, macam-macam ya. Oke? Berarti kita salin yang ini, operator D yang lengkap tadi nih. Yang ini kita salin lagi, ini. Kita salin yang lengkapnya. Yang kotak hijau deh. Sehingga menjadi yang kedua adalah, ya, kita salin. Oh ini, sorry. D kuadrat tambah 2D tambah 1 kali Y sama 4 sin X ya. D kuadrat tambah 2D plus 1 kali Y sama dengan 4 sin X. Benar ya? Kita lihat. Benar. Nah ini yang lengkapnya.
Berapa Y? Y hari Y khusus ya. Y khusus atau Y partikular. Jadi ada yang Y khusus, ada gak Y partikular. Partikular ini adalah artinya pelengkapnya, melengkapi yang solusi homogen. Sama dengan 4 sin X per D kuadrat tambah 2D plus 1. Anda sudah belajar di trigonometri, ini sin AX. A-nya berapa sini? A-nya 1 enggak? Kalau sin 2X, A-nya 2. Sin 3X, A-nya 3. Nah, persyaratannya sebelumnya. Kalau ketemu bentuknya fungsi X-nya adalah sin AX atau cos AX, maka di sini adalah D kuadrat adalah min A kuadrat. Ya enggak? Masih ingat? Minggu yang lalu? Kan saya buktikan kan? Tapi turun kedua. Saya bagi dua kotak itu kan? Lupa. Lupa ya? Oke. Kalau lupa. Ya. Ingat ya, ini nanti Anda lihat nih. Ya, ini ada minggu yang lalu punya ya. D kuadrat adalah min A kuadrat. Baik cos AX maupun sin AX. Sama kan? Anda masih ingat enggak? Atau mau lihat? Mau lihat boleh. Kita buka ya. Minggu lalu punya. Kita buka. Nah, ini new share. Mana? Minggu lalu ya. Ini. Nah, kosong. Ada yang sana sih. Mau sekali buka. Nah, baru mulai buka ya. Lambat. Ini belum sudah share ya. Jadi new share ya. Mana dia? Minggu lalu kita sudah sampai. Nah, ini yang tadi sama. Lama-lama buka deh. Uh, bisa cepat. Oh, ini. Nah, ini. Mudah-mudahan bisa keluar. Ini, coba lihat. Halo. Iya kan? Diferensial dari cos AX min sin AX kali AX aksen. Ya enggak? Dikali A. Kemudian D kuadrat artinya turunkan lagi. D diturunkan lagi kan? Turunkan lagi. Hasilnya min A sin AX. Turun lagi. Hasilnya min A kuadrat. Ya enggak? Min A kuadrat kali cos AX. Nah, kiri kanan cos AX sama. Berarti D kuadrat sama dengan min A kuadrat enggak? Demikian juga yang sebelahnya sin AX diturunkan lagi sampai turun kedua sin AX dengan sin AX D kuadrat adalah min A kuadrat. Kan sudah jelas? Ini khusus untuk trigonometri sin AX dan kalau tangen lain lagi kan itu masuk section beda ya. Baik. Ini kita tutup. Nah, benda apa? Kita buka lagi yang ini. Nah, kita kembali ke sini ya. Berarti dekoratnya boleh enggak kita ganti nih? Dekorat berapa min? Oh, cari dulu. Dekoratnya berapa? Dekoratnya sama dengan min dari satu koran enggak? Hati-hati satunya itu bukan minnya bukan masuk dalam A ya. Di luar A kuadrat. Berarti hasilnya min satu enggak? Nah, berarti D kuadrat sini
harus diganti dengan min 1. Betul nggak? Sehingga solusi khususnya adalah 4 sin X per dekoratnya ganti ya. Dekoratnya ganti dengan min 1 tambah 2D plus 1. Ternyata min 1 dan plus 1-nya bisa dicoret. Seandainya tidak bisa dicoretkan, misalnya 2D tambah 5 dikali dengan sekawan. Dikali dengan sekawan misalnya 2D tambah 5. Berarti dikali dengan 2D kurang 5 per 2D kurang 5. 2D kurang 5 per 2D kurang 5 kan 1 itu. Tidak berubah nilainya. Ingat ya, kalau ini berbentuk 2D kurang 5 atau D kurang 7. Berarti kali D tambah 7 per D tambah 7. Ya. Jelas ya. Sehingga ini hasilnya apa? Hasilnya 4 sin X per 2D. Nah ini bisa sederhanakan. Dibagi 2, 1, dibagi 2, 2. Ya enggak? Sehingga hasilnya apa? 2 sin X per D. Nah, D kita enggak punya nilai D kan? Yang ada dekorat. Ingat saya ada tadi dekorat. Berarti bagaimana si D ini menjadi dekorat? Dikalilah D per D. Tapi kalau D min 1 dikalilah D tambah 1 per D tambah 1. Dikali dengan sekawannya. Ya, sekawannya. Sehingga ini artinya apa nih? Yang atas D artinya D ini dikali dengan, maksudnya D diturunkan untuk 2 sin X. Berarti D atau 2-nya di luar. Boleh 2D sin X. Atau D 2 sin X. Boleh ya. Paham maksudnya? 2-nya boleh keluar. Ya, D ini. D dari 2 sin X. 2-nya boleh keluar. Jadi 2D sin X. D kali D. Dekoratnya bisa kita substitusi. Masuk lagi min 1-nya. Ya enggak? Sehingga solusi khususnya adalah, nah, 2 kali turunan sin apa? Ini diferensial nih. Turunan sin apa? Cos X. Per dekorat nilainya berapa? Min 1. Ya enggak? Nih, dekorat nilainya min 1. Sehingga 2 bagi min 1 min 2 cos X. Inilah solusi khusus atau solusi partikular. Solusi khusus atau partikular ya. Ini merupakan solusi khusus. Atau nama lainnya solusi partikular ya. Partikular, tulisannya partikular, bacanya partikular. Nah, baru jawab solusi umum. Mengapa masih ada kata umum, tahu enggak? Karena YH-nya mengandung C1 dan C2 tadi kan. Nah, yaitu apa? Y sama dengan Y homogen tambah solusi khusus atau solusi partikular ya. Sehingga Y sama dengan tadi apa tadi? C1 tambah C2X E berpangkat min X, betul enggak? Kembarnya kan min 1 tadi. Ditambahlah solusi khususnya min 2 cos X. Ini solusi homogen, ini solusi khusus atau partikular. Selesai. Jelas sampai sini? Ya. Ya seperti itulah, ya. Jadi beda ya trigonometri baik sin AX, hanya sin AX dan cos AX ya. Ini tidak berlaku untuk tangen, sekan, kosekan. Itu ada cara lain kita sendiri lagi, ya. Ada cara lain. Ya ini agak baru ya. Oke. Anda baca juga ya e-book yang saya kasih itu, coba kerjaan soal latihannya, kecuali yang soal penyelesaian itu apa? PD dengan variabel disain pertama itu, saya mau maaf mungkin ada yang terpotong gitu ya. Oke. Nah, sebentar lagi kita untuk yang polinom. Bagaimana bentuk yang polinom? Contohnya, yang polinom. Kadang-kadang campuran deh. Solusi khusus fungsi X-nya itu bukan eksponensial saja atau trigonometri saja atau polinom. Dia campur 3 gitu bahkan. Ada eksponensialnya, ada trigonometrinya, ada polinomnya.
X kuadrat itu kan polinom. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu apa yang Anda tadi solusi khususnya kalau ada tiga kali cari. Diambil dulu jadi ruas kirinya sama kan? Yang operator D-nya. Sama dengan misalnya E pangkat 3X. Nah, kerjakan sendiri dulu. Itu kita namakan YK1. Nanti yang berikutnya ada kosinus 5X. Nah, jadi yang kirinya tetap ya. Kirinya tetap yang operator D-nya sama dengan cos 5X. Dapat YK2 kan? Yang terakhir misalnya X kuadrat. Itu polinom kan? Nanti yang kirinya tetap sama dengan X kuadrat. Nah, itu bagi berekor. Itu yang kita belum belajar sebentar lagi. Ya. Jadi dijumlahkan nanti. Jadi solusi YK-nya, solusi khususnya atau partikulernya apa? Sama nih YK1 tambah YK2 tambah YK3 gitu. Nah, solusi apa itu tetap ya. Solusi umumnya adalah Y sama dengan Y homogen tambah solusi khusus yang gabungan tadi. YK1 tambah YK2 tambah YK3. Ya. Baik. Sekarang kita masuk yang polinom. Polinomnya mana? Yang sederhana dulu ya. Supaya gimana kalau polinom. Nah, kita mau bentuk yang rumit. Boleh juga. Cuma lama ya. Saya cari ya sama aja. Baik. Ini yang ketiga yang bentuk polinom. Jadi ada misalnya D kuadrat Y per DX kuadrat min DY per DX kurang 2Y ya. 2Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini yang sebut polinom itu ini adalah polinom. Ya. Jadi bentuknya bukan X kuadrat, dia bisa 3X kuadrat tambah 4X tambah 5. Bisa juga seperti itu. Panjang ya. Tapi ini yang pendek aja. Ya. Nah ini langkah pertama apa? Semua ini diubah dalam operator D. Apa? Ini menjadi D kuadrat Y. Ini menjadi DY. Ya enggak? Ini tetap 2. Sama dengan X. Ini kok ada kurung sih tadi ya? Aneh. Ini nggak usah pakai kurung ya sebetulnya. Itu enggak? Nggak usah pakai kurung sih. Sama dengan X kuadrat. Jadi ini keluarkan Y-nya D kuadrat min D min 2 kurung kali Y sama dengan X kuadrat. Langkah pertama kita ambil ruas kanannya 0. Ya enggak? Ruas kanannya 0. Jadi berarti D kuadrat min D kurang 2 sama dengan kali Y ya. Kali Y sama dengan 0. Ini adalah apa? Untuk mencari solusi homogennya. Nah, ini yang solusi homogen ya. YH. Bisa kita faktorkan ini. Oh ya, ini bisa diuraikan enggak? Atau biar dulu, oke. Nah, Y nak mungkin 0. Ini yang 0 kan? Ini disebut apa? Persamaan eigen. Nanti Anda belajar aljabar linear di vektor ada juga persamaan eigen. Determinan dari lambda I kurang A sama dengan 0. Ada gak A kurang lambda I dibalik sama ya. Kalau Anda mau belajar nanti kalau aljabar linear ada di web saya kan. Saya pelajari sana juga. Oke. Kemudian ini semua D ganti alfa. Alfa kuadrat kurang alfa kurang 2 sama dengan 0. Difaktorkan berapa nih? Coba kita faktorkan. Hah? Alfa plus 1 kurang 2. Coba jumlahnya min 1 betul. Asik kalinya min 2 cocok ya. Berarti alfa 1-nya min 1, alfa 2-nya plus 2. Jadi dia mempunyai 2 akar persamaan eigen yang berlainan, berbeda. Kalau berbeda, maka solusi homogennya apa? C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 E pangkat alfa 2X. Ingat selalu fungsinya kalau per DX, X. Tapi kalau per DT, T ya.
Dia penyebutnya nih per dx kah atau per dt ya. Sehingga solusi homogennya berapa? C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat 2X. Jelas sampai sini? Ya. Ini ya solusi homogennya. Ya. Yang solusi homogen itu yang ini ya. Oke. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang kita masuk ini yang solusi khususnya baru lagi ya, baru lagi nih. Berarti saling yang lengkapnya ya. Yang kita saling yang lengkapnya yang termasuk non homogennya. Yang PD non homogen ya. Jadi yang kedua adalah kita salin apa tadi? D kuadrat min D, D kuadrat min D tambah kurang 2 ya. Salah. Kurang 2 kali Y sama dengan X kuadrat ya. Benar ya? Oke. D kuadrat min D kurang 2 kali Y. Nah, Y ini yang kita cari Y khusus. Sama dengan apa? X kuadrat dibagi D kuadrat min D min 2. Ini sama enggak artinya solusi khusus adalah tenang. Penyebutnya ini kita balik posisinya dibalik belakang dulu ya. Jadi bilangan dulu. Jadi min 2 min D tambah D kuadrat. Kalau enggak bisa Anda bagi. Anda lihat ya, batu bagi berekor. Kalau 1 bagi D kuadrat min D min 2 enggak ketemu jawabannya. Tapi kalau dibalik min 2 dulu, baru min D, baru plus D kuadrat. Paham maksudnya? Urutannya dibalik. Dari bilangan dulu, baru D pangkat 1 D kuadrat. Kali fungsi X. Oh ya ini X kuadratnya letak di belakang. Nah di sini kita lakukan bagi berekor. Fungsi ya. 1 dibagi dengan min 2 min D plus D kuadrat ya. Plus D kuadrat. 1 bagi min 2 berapa? Hah? 1 dibagi min 2 min setengah enggak? Ya, min setengah. Min setengah dikali semua nih. Min setengah kali min 2 plus 1. Min setengah kali min D plus setengah D. Betul enggak? Plus setengah D. Min setengah kali D kuadrat min setengah D kuadrat. Dikurangi berapa? 1 kurang 1 min 0. Ini menjadi min setengah D. Ini plus setengah D kuadrat. Oh ya, kita cari juga dulu ini apa X kuadrat ini turunan ke berapa yang nilainya tidak 0. Kita cari sini ya. Coba diskriminan operator D dari D itu diferensial dari X kuadrat berapa? 2X. Turunkan lagi. Ini X kuadrat turunkan. Oh, sorry. Bukan gitu tuh. Ini turun pertamanya. Turun keduanya pangkat 2 kan. Dari X kuadrat. 2X turunkan 2 enggak? Nah, kalau kita turunkan lagi. D pangkat 3 dari X kuadrat. 2 turunkan 0 kan. Nah, 0 enggak dipakai. Untuk apa kita cari 0? Ada penyakit. Ya enggak? Jadi, kalau ketemu 0, enggak dipakai itu. Jelas. Berarti kita berhenti di D kuadrat. Betul enggak? Berarti hasilnya ini sampai D kuadrat aja. Kalau Anda cari D pangkat 3 untuk apa? Toh hasilnya 0 juga kan? Paham maksudnya? Nah, lagi ya. Min setengah D dibagi min 2 berapa? Min setengah D, nih min setengah D dibagi min 2. Bagi min 2 ini kan kali min setengah. Benar? Berarti min setengah kali min setengah, min seperempat ya. Min seperempat. Oh, min setengah kali min setengah plus seperempat, sorry. D, ya nak? Nah, kali lagi, seperempat D kali min 2, min setengah D. Kemudian seperempat D kali min D, min seperempat D kuadrat. Ya nak? Seperempat D kali D kuadrat, apa? Seperempat D pangkat 3. Dikurangi lagi. Habis nih.
Ini kalau dikurangi ini min seperempat tadi ya. Setengah dikurang min seperempat jadi tambah seperempat kan. Setengah dikurang min seperempat berarti setengah tambah seperempat 3/4 ya. 3/4 D min seperempat D pangkat 3. Ini pangkat 2 ya, sorry. Ini betul ya, min seperempat. Oh ya. Kemudian 3/4 D kuadrat dibagi min 2 berapa? Berarti 3 min 3/8 enggak? Min 3/8. Min 3/8 D pangkat 2. Nah, kita kalikan nih. Min 3/8 kali min 2 berapa? 3/4 D kuadrat. Terus ini plus 3/8 kali plus 3/8 D pangkat 3. Betul enggak? 3/8 per D pangkat 3. Terus ini ada min 3/8 D pangkat 4. Betul enggak? Iya, usah lah. Ini kan berarti dikurangi, ini hilang nggak? Udah, kita berhenti sampai sini kan? Jadi jawabannya mana? Jawabannya ini. Sudah jelas? Kita berhentinya di mana? Turunan keduanya, D kuadrat. Jangan turunan ketiga. Itu apa? Itu 0 hasilnya kan? Nah, baru kita catat di sini. Jadi hasil 1 dibagi dengan min 2 penyebut tadi adalah, nah kita salin. Hasil bagi ya. Sisanya tidak dilihat ya. Hasil baginya adalah min setengah tambah 1/4 D kurang 3/8 D kuadrat dari ini salin X kuadrat. Nah, masing-masing ini kita kalikan dengan itu jadi apa? Jadi min setengah kali X kuadrat tambah 1/4 D dari X kuadrat min 3/8 dari D kuadrat dari X kuadrat. Paham di sini? Hati-hati. Ini tidak perlu turunkan lagi. Jawabannya sudah ada di atas. Betul enggak? Ini sudah ada jawabannya enggak? D dari X kuadrat berapa? 2X. D kuadrat dari X kuadrat berapa? 2 kan? Betul enggak nih? Coba. D dari X kuadrat nih. D dari X kuadrat nilainya 2X. D kuadrat dari X kuadrat berapa? Di atas. 2. Tinggal nyalin aja. Jangan diturunkan lagi. Dari penyakit nanti ya. Jadi solusi khususnya berapa? Jadi min setengah X kuadrat tambah 1/4 kali. Nah ini. Jadi ini tidak saya turunkan lagi. Kita lihat di sini. Berapa nilainya sini? D dari X kuadrat berapa? 2X. Ya, ini min 3/8 dari D kuadrat dari X kuadrat berapa? 2. Itu kan? Di atasnya ada 2 kan? Nih. Tinggal catat tuh. Jadi berapa nih? Solusi khususnya adalah min setengah X kuadrat ditambah 2 kali 1/4 setengah ya. Setengah X min ini 3/4. Inilah solusi khususnya atau solusi partikulernya. Nah, kalau Anda mau jawab di sini bisa sih. Apa? Jadi solusi umum PD soum ya adalah apa? Solum. Y sama dengan Y homogen tambah solusi khusus. Nah, solusi homogennya apa tadi? C1 E pangkat min X tambah C2 E pangkat plus 2X ya? Plus atau min? Oh ya, plus 2X. Oke. Plus 2X. Baru tambah solusi ini. Solusi khususnya. Cukup nih. Min setengah X kuadrat ditambah setengah X min 3/4. Inilah solusi umum PD-nya. Sudah jelas sampai sini model polinom. Alright. Ya ini yang sederhana, ada yang rumit, ada ya, ada macam-macam. Nah, ini
tujuan saya tuh ini kejar waktu ini, soalnya minggu depan tuh harus selesai dengan PD semutan. Setelah itu harus masuk yang baru apa? Transformasi Laplace. Ini kan saya kirim ke Anda kan, silabusnya. Tadi saya print tadi. Saya lihat, loh, ini waktunya pendek sekali gitu saya. Ya. Karena PD itu sendiri sebetulnya satu mata kuliah harusnya. Ya, ODI itu satu mata kuliah dulu. Di jurusan matematik dulu satu mata kuliah. Sekarang kabarnya digabung ODI dengan PDI. PDI juga partial differential equation itu gila lagi panjangnya. Aduh, mabuk lah. Ya, untungnya saya nggak ngajar itu lagi deh di matematik. Saya ngajarnya tetap ada di ASO, Product Design Engineering. Oke, kalau ini sudah selesai, kita masuk dengan topik baru. Ya, mungkin nanti perluasannya. PD apa? Wah, kok PD 3N. Ah, PD Linear Euler Cauchy. Ya, baik. Bisa kita lanjut? Saya mau catat. Saya khawatir ke waktunya ya. Karena waktunya singkat. Karena kalau waktunya sebetulnya lebih santai saya juga nunggu gitu ya. Tapi ya, oke. Tuh, ini saya berikan Anda kecuali saya tidak berikan. Nah, itu Anda namanya kejar-kejaran. Ya kan? Kejar-kejaran itu saya ngalami kuliah dulu 3 jam, waktu 3 jam benar-benar 3 kali 60 menit konstruksi beton. Kan dulu santai sipil, secara muda saya. Waduh, dosennya dari kiri ke kanan sampai sana ujung selesai. Nah, nanya-nanya hapus. Benar, dia hapus. Jadi kita harus kejar-kejaran. Waktu itu foto belum ini ya. Kalau enak foto-foto aja lah, ngapain di ya. Nah, kalau ada bisa di video lebih enak video lagi kan. Ah, zaman sekarang udah enak digital. Baik, kita masuk dengan topik baru adalah persamaan diferensial linear Euler Cauchy. Ini dua orang tokoh matematik nih. Euler dan Cauchy. Cauchy. Euler Cauchy. Dua tokoh matematik. Jadi bentuk umumnya itu adalah misalnya sini ada AN kali ada fungsi di depannya ada fungsi ya. Jadi ini X pangkat N kali turunan ke N Y terhadap X. Kemudian setelah AN apa? AN apa? AN min 1 ya. Ini ya AN min 1 misalnya atau apalah kodenya. Ini juga X pangkat N min 1 kali turunan ke N min 1 Y per DX pangkat N min 1 dan seterusnya. Terakhir adalah AN kali Y sama dengan 0 dulu ya. Ini yang homogen. Ada gak yang non homogen nanti? Gabungan ya. Mungkin lihat gini bingung ya. Lebih gampang kalau kita tulis misalnya 2X pangkat 3 kali turunan ketiga Y per DX pangkat 3. Jelas nggak? X pangkat 3 kali turunan ketiga. Nah, kemudian ini eh, tambah 5 dari X kuadrat kali turunan keduanya. Jadi selama ini kan ada X pangkat 3 depannya, X pangkat 2 nggak ada kan. Nah, berikutnya 6 dari apa X dy per dx. Yang terakhir adalah misalnya 2 Y sama dengan 0. Ya, seperti itu. Dengan contoh ini lebih gampang kita lihat ya. Kalau yang tadi itu banyak notasinya pakai N-1, apa tuh? Makhluk apa lagi itu? Ya. Jadi kalau kita lihat contoh ini lebih real, ya, bentuknya lebih
lebih mendekati real daripada yang di atas. Ya betul. Jadi tujuannya kita nanti apa tujuannya? Kita ingin mencari X pangkat T. Ini dulu yang pertama nih. X yang ingin kita cari itu adalah turunan pertama dikali X pangkat 1. Jadi kita mau cari X kali DY per DX itu sama dengan apa? X kuadrat kali turunan keduanya sama dengan apa? X pangkat 3 kali turunan ketiganya sama dengan apa? Nah, ini yang kita mau cari. Paham sih? Itu sebetulnya kita ingin cari. Setelah dapat itu, nah di sini kita ada caranya dengan memisalkan bahwa X itu sama dengan, ya, misalkan X itu sama dengan E pangkat U. Kalau X sama dengan E pangkat U, coba len kan. Len kiri dan kanan, apa jadinya? Len X sama dengan len E pangkat U. Berarti len X sama dengan berapa? Len E pangkat U, U kan? Berarti U-nya len X. Benar? Ini harus tulis ya. Nah, pemisalan ini. Jadi X, misalkan X E pangkat U, len X adalah len E pangkat U, maka len X adalah U. Nah, sekarang kita mau cari DY per DX. Apa tuh? Pakai aturan rantai lagi sini. Chain rule. Aturan rantai. Di kalkulus 1 ada kan? Chain rule. Aturan. Chain itu rantai. Rule, aturan. Aturan rantai. Ada juga dari rantai itu. Ya. Jadi di sini bahwa DY per DX itu kalau kita pisahkan DY DX. Ini dipisah enggak? DY dan DX. Karena kita misalkan tadi apa X adalah E pangkat U tadi, di mana U adalah ln X, jadi rantainya sini apa? DU DU. Betul enggak? DU DU. Rantainya adalah DU DU. Betul? Chain rule ya. Ini adalah chain rule. Aturan rantai. Oke. Nah, tadi oh ya, tadi ini kita sudah misalkan ini kalau U adalah ln X, coba lihat sini. Kalau U adalah, ini dari sini ya. Kalau U adalah ln X, maka turunan U terhadap X apa? DU pada X berapa? Kalau U sama dengan ln X, DU pada X, artinya ln X ini turunkan terhadap X berapa? Seper X kan? Ya nak? Berarti ini adalah seper X ya, yang tadi. Nah, kita masuk di sini. Ada enggak DU pada X ini? Ini ya. Ini enggak DU pada X. Nah, kita ganti. Jadi DY per DX adalah DY per DU dikali apa? Seper X. Ya kan? Nah, yang kita mau cari apa tadi? X kali DY per DX enggak? Berarti persamaan ini harus saya kali dengan apa? Dikali X enggak depannya? Semuanya dikali X kan? Dikali X, ini menjadi X DY per DX sama dengan apa? Seper X kali X. Bukan habis satu. Ya, satu ya. Ya, gue biasa. Kalau habis itu bahasa habis nol deh. Ya. Atau mungkin dulu DY per DU kali seper X kali X. Berarti ini bisa dicoret. Enak. Sehingga tinggallah X DY per DX sama dengan DY per DU. Jadi dalam per DU ya, dalam U. Hasilnya dalam U. Jelas? Ini baru pasal pertamanya. Oke. Kemudian bagaimana mencari turun keduanya? Turunkan lagi. Kalau ini kita turun lagi, ini bentuk UV enggak nih? U kali V. Benar. Ini bentuk UV enggak nih?
U kali V kan. Apa rumus UV? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Nah, berarti sini X kali DY per DX ditambah X kali DY per DX ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Sama dengan ini ada DY per DU. Aksen. Betul enggak? Oke. Ini jadi aksen berapa sini? Aksen sini 1. Betul enggak? Sehingga aksen ini jadi apa? DY per DX tambah X kali DY per DX diturunkan pada X apa hasilnya? D kuadrat Y per DX kuadrat enggak? DY per DX turun pertama. Diturun lagi pada X menjadi turun kedua enggak? D kuadrat Y per DX kuadrat. Sama dengan DY per DU diturunkan apa? D kuadrat Y diturun kedua. Betul enggak? Jangan lupa ini U ya, bukan X. U diturunkan tar X. Turunan U tar X apa? DU per DX. Paham enggak? Bingung? Oke, bingung. Ulang lagi. Bingung kita ulang. Ya, enggak apa-apa sih. Hapus. Jadi tulis. Ulang lagi ya. Oke. Ya, silakan. Ke atas. Ini X aksen 1. 1 kali DY per X, DY per DX. Jelas ya. Tambah X kali DY per DX diturunkan. Turunan pertama diturunkan menjadi turun kedua enggak? Hasilnya apa? D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini turun pertama diturunkan lagi turun kedua enggak? D kuadrat Y per DU kuadrat. Tetapi karena penyebutnya bukan X, adalah U, maka U-nya harus diturunkan. Turunan U tadi apa? DU per DX. Paham maksudnya? DY per DU kita turunkan menjadi turunan kedua. Itu enggak? D kuadrat Y per DU kuadrat. Enak? Kemudian karena ini kalau ini bawahnya X, ya sudah selesai ya. Tetapi karena ini adalah penyebutnya mengandung U, maka ini harus diturunkan U terhadap X. Kalilah DU pada X. Apa maksudnya? Ini chain rule juga nih sudah ya. Dikalilah DU per DX. Oke. DU pada X berapa tadi? Nah, ini DU pada X berapa nilainya? Supaya X enggak? Kita ganti sini. DY per DX ditambah X dikali D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan D kuadrat Y per DU kuadrat dikali 1 per X. Supaya X ini menjadi X kuadrat, yang kita cari kan X kuadrat dari turunan kedua, betul enggak? Maka persamaan ini harus dikali dengan X. Kita kalikan, ini menjadi X kali DY per DX ditambah X kali X, X kuadrat kali D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 1 per X kali X, 1 enggak? 1, tinggallah D kuadrat Y per DU kuadrat. Sampai sini jelas? Yang belakang jelas? Terus tadi ini kan kita sudah dapat enggak tadi? X kali DY per DX. Berapa nilainya? Ini deh. X kali DY per X nilainya berapa? Adalah DY per DU kan? Nah, kita ganti. Kita ganti ini adalah DY per DU. Kalian sini ya. DY per DU tambah apa? Sini X kuadrat kali turunan keduanya D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan D kuadrat Y per DU kuadrat. Nah, yang ingin kita cari kan ini sebenarnya. Betul enggak?
Yang cari kan ini kan. Berapa jadinya? Jadi X kuadrat kali turunan kedua, ya kan? Sama dengan D kuadrat Y per DU kuadrat dalam U ya. Dikurangi, ini dikurangi nih. DY per DU. Dapatlah persamaan keduanya. Tadi persamaan pertama udah ya. Persamaan pertamanya tadi ini yang kotak ini. X kali DY per DX adalah DY per DU. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Oke. Persamaan ketiga, turunkan lagi. Aduh, aduh. Belum seberapa ini ya. Jadi jangan takut dulu, tenang aja ya. Matematik itu diikut aja alurnya kemana. Pasti bisa ya. Tidak usah takut dengan matematik. Anda dosen statistik banyak pembuktiannya menggunakan kalkulus loh. Salah satunya nanti menggunakan transformasi Laplace atau Laplace transform. Itu ada yang di web saya tuh. Anda lihat ya. Aplikasi apa transfer Laplace pada statistik. Oke, ini UV lagi nih. Ini berbentuk U kali V, betul nggak? Nah, jalankan lagi. U kali V tambah U kali V. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Kan gitu. Ini juga D kuadrat Y per DU kuadrat aksen. Tapi aksennya tak ada U ya. Ingat ini tak ada U. Dikurang, ini juga DY per DU diturunkan tak ada U. Nah, padahal tak ada X harusnya. Makanya harus kali U aksen itu. DU per DX ya. Nah, X kuadrat turunkan berapa? 2X kali D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini kita cari formula ya. Begitu dapat formulanya bentuk rumusnya, nggak pusing kita bentuk ini. Nanti Anda lihat, gampang biasanya. Sebenarnya tujuannya ini mempermudah kita. Coba Anda harus cari seperti ini. Teller nggak? Turunan keempat lagi. Mati udah. S pangkat 4 kali turunan. Iya. Kita sampai turunan ketiga nanti kita lihat. Oh ternyata ada formulanya yang berulang-ulang. Jadilah bentuk umumnya. Nah, itu. Oke ya. Jangan usah takut. Tenang aja. Oke. Ditambah dengan ini pangkat 2 ya. Ini berapa nih? X kuadrat dikali. Nah. Turunan kedua diturunkan di turunan ketiga enggak? D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Sama dengan, hati-hati ini per DU kuadrat. Ini U juga. Berarti diturunkan jadi turunan ketiga, turunan kedua turunkan di turunan ketiga, D pangkat 3Y per DU pangkat 3, dikali U aksen. U aksen itu apa? DU per DX. DU per DX. Dikurang, D per DX ini juga. Turunan pertama turun jadi turunan kedua D kuadrat Y per DU kuadrat dikali U aksen. U aksen apa? DU per DX. Dan kita tahu DU per DX berapa? 1/X tadi kan. Di depan tadi. DU per DX adalah 1/X. Ganti. Ya. Jadi ini diganti. Jadi apa? Oke. Ini saya dulu ya gini ya. Ini menjadi D pangkat 3Y per DU pangkat 3 kali 1/X. Kurang D kuadrat Y per DU kuadrat dikali 1/X. Nah, supaya X pangkat 2 menjadi pangkat 3, maka seluruh persamaan ini dikali dengan X. Benar. Ini kita kali X menjadi apa? 2X kuadrat kali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah X pangkat 2 kali X. X pangkat 3 kali turunan ketiga Y per DX pangkat 3. Sama dengan ini kali 1/X kali X. 1 kan? Menjadi D pangkat 3Y per DU pangkat 3. Ini juga 1/X kali X 1. Tinggal D kuadrat Y per DU pangkat 2. Nah, yang kita ingin cari itu kan ini dari S pangkat 3 kali turunan ketiga enggak? Nah, ini nilainya sudah tahu enggak kita nih? Jadi apa?
X kuadrat kali D kuadrat Y per DX kuadrat. Tadi dari ini nih, yang dikotakin nih. Persamaan kedua, apa tuh? D kuadrat Y per DU kuadrat kurang DY per DU. Nah, substitusi. Kita ganti lagi sini. Ya, kita ganti. Sehingga terjadi 2 dikali. Nah, berapa nilai dari X kuadrat kali turunan keduanya? X kuadrat yang kotak nih. X kuadrat kali turunan keduanya adalah D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY per DU. Nah, dalam U ya. Berarti sini D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY per DU. Memang lihat ini ngerinya kok pangkatnya jadi apa nih ya. Tenang aja. Nah, ditambah dengan X pangkat 3 kali turunan ketiga Y per X pangkat 3. Sebenarnya ini yang kita ingin cari kan. Sama dengan, hasilnya apa sih? Turunan ketiga Y per DU pangkat 3 dikurang turunan kedua, ya enggak? Turunan kedua, ya. Y per DU kuadrat. Oke? Ini sebenarnya yang kita ingin cari kan ini tadi. Betul enggak? Nah, ini kalikan dulu berapa? Kalau kita kalikan ini berapa nih? 2 kali D kuadrat Y per DU kuadrat dalam U. Ya, ini DU kuadrat. Ini min 2 DY per DU. Ya. Ditambah X pangkat 3 kali turunan ketiga Y per DX pangkat 3. Ini yang kita ingin cari. Sama dengan misalnya D pangkat 3 Y per DU pangkat 3 dikurang D kuadrat Y per DU kuadrat. Nah, berapa X pangkat 3? Berapa X pangkat 3 kali turunan ketiga Y per DU pangkat 3? DX pangkat 3. DX ya. DX pangkat 3. Oke. Berarti ini kita salin. Ya enggak? D pangkat 3 Y per DU pangkat 3 min D pangkat 2 Y per DU kuadrat. Ini kita pindahkan. Yang ini kita pindahkan. Betul enggak? Ke kanan. Jadi plus 2 jadi min 2 D kuadrat Y per DU kuadrat. Sudah, ini min 2 dipindahkan plus 2 DY per DU. Sehingga X pangkat 3 kali turunan ketiga Y per DX pangkat 3 adalah turunan ketiganya cuma 1, salin aja. Tetapi turunan keduanya ada 2 enggak? Min 1 tambah min 2 berapa? Min 3 kali turunan kedua Y per DU kuadrat ditambah 2 DY per DU. Nah, dapatlah formulanya. Kalau berdasarkan ini, susah kita ingat nih. Itu enggak? Ini yang persamaan ke 3 tadi. 1, 2, 3 udah dapat? Udah kan? Halo? Oke. Nah, sekarang kita gunakan operator D. Ya. Turunan Y tak ada U. Ya. Kita salin ya. Kita salin. Yang pertama tadi apa kita dapat? X kali DY per DX adalah DY per DU. Betul enggak? Nah, kita tahu DY per DU itu adalah D dari U. Betul enggak? D dari Y. Bukan. Tapi dalam U. Tetap yang atas kan DY. Ingat DY per DX kan DY juga. Tapi ini fungsinya fungsi U ya. Ingat nih dalam fungsi U. Betul enggak? Paham maksudnya? Ini kan per DU. Berarti dalam U kan? Nah, berarti ini boleh kita ubah nih sama dengan DY. Betul nggak? Tapi dalam U kan? Ya. Yang kedua kita dapat dari apa? X kuadrat kali turunan kedua adalah apa tadi? Yang kedua tadi ini. Ini pertama tadi. Yang kedua ini. D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY per DU kan? Yang kedua saya salin ya. D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY per DU. Nah, ini terjemahkan apa nih? Ini adalah
Ini terjemahkan jadi D kuadrat Y kurang DY nak. Nah ini bisa kita keluarkan enggak nih? Keluarkan D-nya. Benar ya? Keluarkan D-nya. Keluarkan Y-nya. D dari apa? Y-nya keluarkan. Tinggal D min 1 enggak? Apa yang Anda lihat nih? Oke, belum ya? Oke, sekarang yang ketiga. Yang terakhir kita dapat tadi. Apa? X pangkat 3 kali turunan ketiga Y per X pangkat 3. Tadi hasilnya berapa? Yang kita dapat ini. 1 min 3 plus 2 ini susah. Diingat begini, turunan keempatnya lain lagi. Ya kan? Jadi kita 1 min 3 plus 2. Oke ya. 1. Turunan ketiganya min 3 ya. D kuadrat Y per DU kuadrat tambah 2 ya. Itu ya. 1 min 3 plus 2. Oke. DY per DU. Nah, kalau ini terjemahkan, ini adalah D pangkat 3Y enggak? Ya kan? D pangkat Y. Ini D pangkat 2Y. Ini adalah 2 DY. Coba saudara keluarkan yang bisa keluar apa nih? D bisa keluar, Y bisa keluar. Betul enggak? Nah, ini keluarkan DY tinggal apa? D kuadrat. Ini keluarkan DY tinggal apa? Min 3 D. Ya enggak? Y sudah keluar. Ini keluarkan DY tinggal 2. Nah, ini bisa diuraikan lagi. Berapa nih? Jumlahnya min 3. Asik kalinya plus 2. Berapa kali berapa? Min 2 min 1. Betul nggak? Sekarang coba Anda perhatikan nih. Kalau turun 4 X pangkat 1 kali turunan pertama, D-nya 1 aja. Coba ya. Kalau turunan kedua, ini yang terakhir lihat nih. D dikali D min 1. Kalau dia turunan ketiga, D kali D min 1 kali D min 2. Kalau turunan keempat, D kali D min 1 kali D min 2 kali D min 3 kali Y. Itu enggak gitu? Nah, berarti kita sudah dapat formulanya. Formulanya ya. Formulanya untuk ini tidak kasih tinta lain nih. Jadi kalau turunan keempat, nah turunan keempat, maka kita dapat formulanya D kali D min 1 kali D min 2. Ada 4 ya, hitung nih. 1, 2, 3. Satu lagi. D min 3 kali Y. Turunan kelima sama juga. D min kali D min 1, D min 2, D min 3, D min 4 kali Y. Sudah dapat formulanya. Gampang kan? Daripada tadi yang turun ketiga apa sih? Plus 1 min 3 plus 2. Mabuk ingat gitu. Kita tanya seminggu lagi lupa. Jangan seminggu lagi besok lupa. Betul ya? Kalau ini kan ingat nih seterusnya. Sudah jelas? Jadi trik-trik gini yang maksud saya itu belajarnya sebetulnya mudah matematik itu asal tahu cara pemecahannya. Ya. Baik. Kalau sudah kita masuk contoh. Baru masuk contoh. Ini jamnya jam berapa? Harus setengah 11 ya. Oke. Kita masuk contoh. Ya, contoh X pangkat. Kadang-kadang soal itu disengaja tidak sempurnakan ya. Harus sempurnakan dulu kadang-kadang gitu. Jadi ini X pangkat 2 kali turunan kedua. Ada soal kadang-kadang bikin gini. X pangkat 1 kali turunan kedua. Berarti persamaan itu harus dikali X, ya enggak? Supaya menjadi turunan kedua kali X pangkat 2 kali turunan kedua. Ya. Kemudian ini hati-hati gitu. Tambah 3X kali DY per DX. Coba lihat di latihan nanti. Ada satu soal itu disengaja itu. Ditambah 4Y sama dengan X. Jangan lupa pemisalannya. Walaupun Anda sudah tahu yang jalan cepat tadi ya. Tetap kita misalkan ya. Misalkan. Apa kita misalkan? X sama dengan E pangkat U. Ya enggak? Kemudian kita ln kan. Ln X sama dengan ln E pangkat U. Ln X sama dengan U.
Betul kan? Nah, 2 ini aja pemisahannya udah. Nah, baru ini terjemahkan tadi. Apa terjemahannya ini kembali ke hijau. Apa terjemahan S kuadrat kali turunan kedua, S pangkat 1 kali turunan pertama. Terjemahkan. Dalam operator D. Ingat dalam U ya. Dalam operator D. Ini apa? Ini terjemahannya apa? Kita salin dulu. Mau salin? Ini apa terjemahannya? Ini terjemahannya apa? D kali D min 1 kali Y. Gampang kan? Nah, terus ini tambah 3 kali X kali turunan pertama apa? DY. D 1 kan? Kalau turunan pangkat 3, D kali D min 1 kali D min 2. Pangkat 4. Dan seterusnya. Ditambah 4Y. Sama dengan X. Nah, X itu apa tadi? X adalah E pangkat U. Jadi bentuknya jadi eksponensial. X ini tadi enggak kan? Tapi X misalkan E pangkat U jadi eksponensial enggak? Non homogen. Oke. Sekarang keluarkan Y. Ini dikalikan berapa nih? Kalau dikalikan D kali D kuadrat. D kali min 1 min D. Y ini kita keluarkan ya. Semua Y kita keluarkan. Ini tambah. Tambah 3D tambah 4. Betul enggak? Dikurung kali Y. Sama dengan E pangkat U. Nah, terus ini dijumlahkan nih. Berapa nih? D kuadrat 3 kurang 1, 2 ya. 2D tambah 4. Kurung kali Y sama dengan E pangkat U. Nah, apa yang terjadi? Apakah bisa difaktorkan? Halo? Bisa difaktorkan enggak tuh? Hah? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, tunggu dulu, hati-hati. Berarti kita harus cari pakai apa? Polinom. Ya. Oke. Oh, sama again dulu. Oke. Oh, berarti pakai apa? Segitiga Pascal. Pakai apa? Rumus ABC. Nah, itu. Ya. Jadi sini persamaan again. Persamaan again apa? Y nak mungkin 0. Sama again berarti ini alfa kuadrat tambah 2 alfa tambah 4 sama dengan 0. Ya kan? Y nak mungkin 0 kan? Karena yang bentuk eksponensial. Nah, ini saya salin lagi ya. Dari alfa kuadrat. Jadi apa? Alfa kuadrat tambah 2 alfa tambah 2 alfa tambah 4 sama dengan 0. Ini apa? A-nya 1. Ini B-nya 2. C-nya 4. Ya. A, B, C. Pakai rumus ABC kan? Rumus ABC. Apa? Alfa 12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi alfa 12 sama dengan min B, min 2 plus minus akar B-nya 2, 2 kuadrat min 4A-nya 1, C-nya 4 per 2A, A-nya 1. Jadi alfa 12 sama dengan min 2 plus minus akar dari 4 dikurang 4 kali 4, 16 ya. Per 2. Jadi alfa 12 min 2 plus minus akar berapa tuh? Min 12. Min 12 ya. Nah, jadi kita teruskan ke sini. Jadi alfa 12 min 2 plus minus akar min 12 itu bisa dipecah menjadi apa? 4 kali 3, tapi yang minnya mana? Min 1. Atau begini, akar 4 kali akar 3 kali akar min 1. Sama enggak? Per 2. Oke ya. Alfa 12 min 2 plus minus. Akar 4 2 ya? 2 akar 3. Ini I ya? Imajiner. Begini enggak? 2I akar 3. 2 kali akar 3 kali I. Pusing nanti I-nya masukin ke depan akar. Per 2. Perkecil.
Sederhanakan. Min 2 bagi 2, min 1 plus minus I akar 3. Nah, beda ini A, rumus ABC ini A plus minus BI ini apa? Sebagai bilangan kompleks. Ini bilangan kompleks nggak nih? Nah, berapa A-nya? A-nya berapa? A-nya adalah min 1, B-nya adalah koefisien I. Jadi di sini A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan akar 3, betul enggak? B-nya adalah akar 3. Jadi hasilnya bentuk bilangan kompleks. Bagaimana solusi homogennya? YH Bapak? YH adalah I berpangkat AX kali A besar kali kosinus B kecil X ditambah B besar kali sin B kecil X. Masih ingat enggak minggu lalu? A besar itu sebetulnya C1 tambah C2. Nah, kemudian B itu adalah apa? C1 kurang C2 I kurung I. Ya enggak? Tapi enggak usah ditulis, enggak usah. Nah, sekarang ganti A-nya min 1. Jadi solusi homogennya adalah E pangkat min 1X. Jadi min X ya. Min 1X. A-nya min 1 kali X min X kali A besar kosinus dari apa? B akar 3 kali X. X akar 3. Susah kan akar 3 kali X. X-nya masuk ke dalam akar. Jadi amannya X-nya di luar akar. Jadi X akar 3 ditambah B. Ini kasih kurung siku aja lah. B besar kali sinus dari X akar 3. Kurung tutup. Inilah solusi homogennya. Betul enggak? Jelas sampai sini. Nah, baru kita masuk ke ada yang salah. Apa yang salah? Saya salah. Apa yang salah? Tadi fungsi U kan saya tekan kan. Ini hasilnya fungsi U kan. Dirumuskan dalam U. Bukan dalam X. Maaf ini dalam U. Bukan X. Ya, bukan X. Dalam U. Ini kan tadi kan. Ingat tadi dalam U ya. Jalan. Tapi saya sendiri salah. Ingat ya ini dalam U. Jadi A, U, X ini ganti U, B, U, B, U. Jadi E pangkat U kali A besar kali cos B, U, B kecil U, tambah B besar kali sin B kecil U. Jadi ini min U. Sini U akar 3. Ya enggak? Ini sin U akar 3. Berarti ini belum selesai. Kita pindahkan ke belakang. Selanjutnya. Sebentar. Tadi yang kita misalkan apa tadi? Mana? Ini nih. X adalah E pangkat U. Ini ya, dari sini. E pangkat U adalah X. Tadi apa? E pangkat min U ya? Halo? E pangkat min U kan? E pangkat min U berapa? Nggak ada ya. Tadi saya tulis ya? Nggak, belum ya? Oh, di 18 ya. E pangkat ya ini kan ini yang tadi sini ya. E pangkat min U artinya seper E pangkat U enggak? Berarti ini seper X. Ya, nanti ini yang kita pakai ya. Ini kita pakai. Sedang U sendiri adalah ln X. U sendiri adalah ln X ya. Berarti di sini tadi lanjutkan ini. Atau salin dulu dah. Solusi homogennya adalah E pangkat min U dikali dengan A besar kali kosinus U akar 3 tambah B besar kali sinus dari U akar 3. Ya enggak? Nah, kita ganti sekarang. Solusi homogennya adalah E pangkat min U kita sudah cari tadi berapa? Seper X. Ganti. Seper X. Seper X kali A kali kosinus.
U-nya sama dengan apa? Tadi di ini. U-nya apa? U-nya sama dengan ln X nggak? Nah, ganti U-nya ln X. Jadi U-nya kita ganti dengan ln X. Berarti apa? Ln X akar 3 ya? Ln X akar 3 begitu ya? Wah, susah begini ya. Benar nggak? Nah, tambah B besar kali sinus dari ln X akar 3. Tutup. Inilah solusi homogennya. Rumit. Ya. Sekarang, bagaimanakah solusi khususnya? Balik lagi tadi. Mana? Hah? Ini baru solusi homogen ya kan? Ada enggak solusi khususnya? Tadi yang kita ubah soalnya tadi mana tadi? Ini. Mana yang ini. Ini salah satu nih. D kuadrat tambah 2D tambah 4 kali Y pangkat U. Dalam U ya. Sekali lagi. Dalam U. Saya salin. D kuadrat. Apa tadi? 2D tambah 4 ya. Kali Y sama dengan pangkat U ya. Nah, ya. D kuadrat tambah 2D tambah 4 ada. Oke. Di sini. Berapa solusi dalam ini ingat dalam U nih. Ini kan pangkat U nih. Dalam U. Maka solusi khususnya berapa? Pangkat U per D kuadrat tambah 2D tambah 4. Oke. Oh ya, pangkat U itu tadi apa? Sama dengan apa tadi? Bukan. Pangkat U adalah nih. Pangkat U sama dengan X kan? Ya ganti aja balik kan kembali. Pangkat U itu adalah X. Jadi X per D kuadrat tambah 2D tambah 4. Ternyata ini adalah polinom. Bukan eksponensial ya. Polinom. Benar nggak? Polinom ya. Jadi kita selesaikan dengan bentuk polinom. Ya, apa perlu? Bentar. Pangkat U. Oh, benar enggak perlu ya. Bentar. Oh ya, dalam U-nya dalam U kan tadi kan dalam U ya. Dalam U boleh enggak kalau ya enggak usah ini kalau ini tambah panjang ya. Pada hasilnya itu cuma min X per 2 ya. Oke, bentar. Ini enggak, bukan. Karena ini pangkat U ya. Masih ingat enggak? Kalau eksponensial sini berarti A-nya sama dengan apa? 1 enggak? Pangkat 1 U kan? 1 kan? Nah, ketentuannya D sama dengan A kan? Kan eksponensial. Ini kan bentuknya eksponensial dalam U. Kan dalam U cerita ini. D kan dalam U tadi saya bilang. Ya enggak? Berarti sama dengan berapa sini? 1 enggak? Halo? Nah, terus pangkat U per, nah ganti nih. D-nya berapa? D-nya adalah 1. Berarti sini 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 4. Berapa? Pangkat U itu sama dengan X tadi kan? Ini adalah 7 ya. 4 tambah 2 tambah 1. Adalah 1/7 X. Inilah solusi khususnya. Jadi tetap dalam, karena ini kan dalam U tadi. D-nya D punya U tadi kan? Sehingga enggak kita dalam U kan? Nah, ini dalam U berarti kita pakai eksponensial. Eksponensial paling cepat ya. Baru dapat nih solusi umum PD apa tuh? Y sama dengan Y homogen tambah Y khusus atau partikular. Ya. Berarti Y sama dengan tadi apa?
Seper X tadi ya. Mana ini? Ini yang di atas nyontek ini. Ya enggak? Seper X kali A kali kosinus dari ln X akar 3. Ya. Ketiganya kotor. Akar 3. Nah, terus ditambah B besar kali sinus dari ln X akar 3. Tutup. Tambah susu khususnya 1/7 X. Selesai. Ya, ini hati-hati. Ini hati-hatinya apa? Karena berpikirnya nanti X. Nah, ini pada U. Di dalam U. Dan kita kejar dalam U dulu. Baru pangkat U-nya kembalikan ke X. Sudah jelas? Ada pertanyaan dulu ke sini? Halo. Ya. U-nya kembali ke X ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Halo. Jadi selesai ini ya. Sudah tahu ya modelnya. Kita waktunya belum hampir ya. 9 menit lagi. Kita absen dulu ya. Kita save. Oh ya, ini saya belum save ya. Oh, ini on, sorry. Kita absen dulu. Ini stop share. Stop recording.